Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdanu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ala sila nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan untuk berjumpa lagi bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semua dimanapun berada. Semoga para sedulur semua senantiasa berada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan sebuah mutiara hikmah. Semoga saja besar manfaatnya bagi kita semua sehingga dapat meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kami ingatkan kembali, biasakan menonton secara menyeluruh agar tidak gagal paham. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama untuk menyimaknya. Pembersihan diri menjelang pengisian ilmu dan BERAMALIYAH Thoriqoh ***. Sebelum menjalankan amaliyah dan ilmu sejati, ilmu hakiki menuju mardotilahi yakni ilmu thoriqoh, ilmu TOREKAT, maka bersihkanlah dulu ruhani kita dari hal yang akan menghalangi masuknya cahaya ilmu ruhani. Di antara kotoran ruhani yang harus dibersihkan sebelum sungguh-sungguh menjalankan amaliyah wal ibadah thoriqoh yaitu sebagai berikut. 1. Riba merupakan salah satu jenis kotoran, penyakit ruhani yang sangat berbahaya dan bagi para salikin pelan-pelan tinggalkan, hindari dan jauhi semua bentuk riba. 2. Perempuan, di saat kita mau serius menjalankan amaliyah thoriqoh jangan mempermainkan wanita, apalagi ada niatan untuk poligami, hubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Jika TDK begitu penting, lebih baik dihindari seperlunya saja sebab itu akan menghalangi perjalanan salik. 3. Politik. Dalam memasuki ranah dunia thoriqoh jangan ikut campur dalam perpolitikan atau membahas politik. Sebab politik dalam ilmu ruhani itu akan menghambat, maka cukup tahu saja tapi jangan pula melawan pada perintah pemerintah yang sudah sah. 4. Ormas. Kalau sudah masuk thoriqoh jangan membahas seputar ormas apapun bentuknya, apalagi potensi ormas yang memicu pada kebencian itu tidak boleh sebab thoriqoh itu memicu pada kedamaian, kasih sayang, ketaatan, kesejukan, menjaga hati, ketentraman, memaafkan bukan kebencian, huru-hara dan keburukan lainnya. 5. Kebohongan. Dalam berthoriqoh belajarlah untuk berkata jujur sebab di saat berbohong itu akan mengotori hati. 6. Merasa. Salah satu hal yang penting ditanamkan dan diwaspadai bagi para salik adalah penyakit merasa. Ketika kita akan serius berthoriqoh, buang penyakit merasa, entah itu merasa tua sehingga selalu ingin dihormati, merasa hebat sehingga selalu ingin dipuji, merasa muda sehingga mengumbar nafsu masuk thoriqoh karena ingin bisa ini bisa itu, merasa benar. 7. Malas. Salah satu penyakit yang berbahaya dalam ruhani adalah malas sehingga berefek pada banyak alasan untuk tidak mengamalkan. 8. Niat salah. Hal yang paling penting saat mau beramaliyah thoriqoh adalah tata niat yang benar yaitu murni ilahi anta maksudi waridoka matlubitughoimardhotillahi. Jangan jadikan masuk thoriqoh sebagai pelampiasan nafsu, jangan untuk pengen sakti, jangan niatkan karena gak enak sama teman, jangan ada niatan karena ingin bisa ini bisa itu, jangan ada niatan hanya untuk sekedar mencari informasi, jangan ada niatan untuk supaya kaya, supaya punya karomah, supaya bisa mengibati, supaya bisa raga sukma, mencari jodoh dan niat lain selain niat TAQORRUBANILALLOHI Ta'ala.
9. Keluarga. Di saat kita mau serius bertorikoh, jangan sampai berpisah dengan keluarga, karena salah satu esensi bertorikoh adalah semakin terbinanya rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, bertambah barokah, bukan bertambah parah. Kasus rumah tangga gara bertorikoh, itu salah persepsi memahami torikoh di saat mau suluk lelakungedan, tirakat kholwat fisik, riadoh bilik kholwat pun yang sifatnya meninggalkan istri. Tetap sebelum berangkat siapkan dulu bekal untuk anak istri di rumah, sebab itu kewajiban seorang suami. Walaupun istri ridho ikhlas ditinggalkan, tapi seorang suami harus peka, ngerti sama keadaan anak istri. Kita memang kuat bertirakat, tapi anak istri kita tidak semuanya kuat. Jadi jangan sampai menjalankan ibadah tingkat tinggi NGEDAN tapi rumah tangga sendiri berantakan. Gimana orang umum mau tertarik masuk torikoh? Karena ibadah menikah juga ibadah paling terlama dan mulia, sampai perintahnya pun diabadikan dalam Al-Quran. 10. Mahabbah wa ta'zim pada guru. Di saat kita mau sungguh ikut torikoh, maka step pertama yang harus benar-benar ditanamkan adalah 1. Doa. Baca doa ini di saat mau bertemu guru murabi ruhina. ALLAHUMMAS TURAIBASYAIKHI. 2. Jangan ada setitik pun ragu pada guru. 3. Jangan banyak bertanya yang sepele pada guru. Tanyakan yang penting 2 saja dengan adab kesopanan bertanya, dan singkat, jangan panjang karena bahasa guru mursid itu mainnya asror, singkat tapi dalam maknanya dan penuh bahasa kinayah. BALAGO hawal majas. 4. Jangan ada sedikit pun berpikir buruk atau berpikir yang bukan-bukan pada guru MURSYD, walaupun secara logis ahwalnya perintahnya irasional, tetap harus ikuti dan HUSNUDDZON. 5. Tanamkan rasa cinta diiringi rasa TAWADDU serta tarsim pada Sang Maha Guru Morobi Ruhina. Demikianlah mutiara hikmah yang baru saja kita sama-sama menyimaknya. Jadi sebelum kita suluk atau bertorikoh terlebih dulu, kita bersihkan diri pertama dengan amaliyah, yang kedua dengan ruqyah, sehingga proses suluk menjadi mudah. Kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini menyediakan media Zam-Zam Asma sebagai media ruqyah. Selain untuk ruqyah khasiat, Zam-Zam Asma juga dapat digunakan berbagai macam hajat dan pengobatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama untuk menyimaknya. Air Zam-Zam Asma 100 ml. Untuk pengobatan medis dan non-medis, ruqyah mandiri, menyembuhkan kesurupan, penangkal santet, penglaris del. Air Zam-Zam Asma ini dengan 1001 macam kegunaan. Bisa untuk penyakit medis dan non-medis. Ini diantara kegunaan air Zam-Zam Asma. Untuk sakit asma, tumor, lumpuh, batu ginjal, epilepsi, ayan, diabetes, darah tinggi, kurang darah, sakit panas, sakit mata, sakit telinga, sakit perut, sakit kepala, ingin punya keturunan, kerasukan, terkena guna-guna, terkena santet, penglaris dagangan, penjualan tanah, menjual rumah, rukodel, membentengi rumah dari serangan gaib, pemagaran badan, anak rewel, ingin anak tidak pernah kena gangguan gaib dan cerdas, membersihkan khodam jin di dalam badan, membersihkan dari jin di dalam badan, kesuburan tanaman del. Cara pakainya, untuk sakit. 1. Tumor yang dengan benjolan. Diminum 9x semprot tetes dan disemprot atau ditetesi ke tumornya. 2. Darah tinggi, kurang darah. Diminum 5x semprot atau tetes. 3. Sakit mata.
disemprotkan atau diteteskan ke mata. 4. Sakit telinga, disemprotkan atau diteteskan ke telinga. 5. Sakit batu ginjal, diminum 7x semprot atau tetes di air mineral. 6. Sakit perut, diminum 2-3x semprot atau tetes dan disemprotkan, diteteskan ke perut. 7. Sakit kepala, disemprot atau diteteskan 1x ke kepala. 8. Sakit epilepsi atau ayan, disemprotkan atau diteteskan 12x di bak mandi dan dipakai mandi dan diminum 7x semprot atau tetes di air mineral. 9. Sakit gula darah, disemprot atau ditetesi 3x ke air mineral dan diminum pagi sore. 10. Sakit lumpuh, disemprotkan atau diteteskan ke sekujur badan, dan diminumkan 12x semprot tetes. 11. Asma, diminum 3x semprot atau tetes dan disemprotkan atau diteteskan di dada dan tenggorokan. 12. Kerasukan, disemprotkan atau diteteskan 3-7x, setelah sadar dimandikan dengan air yang disemprot atau diteteskan 7x ke air mandinya. 13. Terkena guna-guna, diminumi 3-7x semprot atau tetes dan dimandikan dengan air yang disemprot atau ditetesi 7x. 14. Terkena santet, diminumi 3-7x semprot atau tetes dan dimandikan dengan air yang disemprot ditetesi 7x. 15. Untuk penglaris dagangan, kalau dagangannya jualan makanan yang dimasak, semprotkan atau diteteskan ke masakan 3x setiap hari dan semprot atau teteskan 3x dicampur dengan air pel, dipakai mengepel warungnya. Kalau toko sembako atau pakaian, disemprotkan atau diteteskan ke jualannya, dan 3-7x semprot atau tetes dicampur air pel dipakai ngepel. 16. Penjualan tanah tidak ada rumahnya, semprot atau tetes 12x ke air, banyaknya air diperkirakan dengan luasnya area tanah yang akan dijual, botol dilubangi dengan paku, dengan air yang sudah disemprot atau diteteskan zam-zam asma, lalu dikucurkan lewat lubang paku di botol memutari tanah yang akan dijual sampai bertemu pertama kali mulai mengucurkan air. Tapi ingat, tetap tanah harus diiklankan. 17. Menjual rumah, rukodel yang ada bangunannya, semprot atau teteskan air zam-zam 12x ke air, lalu dipakai mengepel seluruh rumah. 18. Untuk membentengi rumah dari serangan gaib dan rumah angker membersihkan dari gangguan gaib. Sebelum membentengi mandi dulu dengan air yang disemprot atau diteteskan minyak air zam-zam asma, setelah mandi ambil air untuk mengepel seluruh rumah, semprot atau teteskan 21x atau lebih yang hitungannya ganjil, lalu pakai mengepel seluruh rumah juga bagian atas lemari disemprot atau diteteskan dengan air itu. Yang terkena air itu seluruh gaib yang fasik akan terbakar dan mereka kabur. Maksud mandi dulu, agar yang mengepel rumah tidak diserang oleh mereka, dan jika diserang, mereka akan mental. Sebaiknya pemagaran diulang setiap 6 bulan sekali. 19. Untuk pemagaran badan, cukup mandi tiap hari dengan air zam-zam asma. Semprotkan atau teteskan hitungan ganjil ke bak mandi. 20. Untuk anak yang sakit panas, semprotkan atau teteskan di seluruh badannya sampai kepala. 21. Untuk anak yang rewel, semprotkan teteskan ke seluruh badan sampai kepala. 22. Kalau ingin anak tidak pernah kena gangguan gaib dan cerdas, semprotkan teteskan 3x di bak mandinya setiap mandi.
23. Untuk membersihkan khodam jin di dalam badan. Disemprot diteteskan ke air mineral 3-7 X, lalu diminum, atau disemprot diteteskan langsung ke mulut. 24. Membersihkan dari jin di dalam badan, disemprot diteteskan langsung ke mulut 3-7 X atau dicampur dengan air mineral, sebaiknya ada orang lain. Kalau terjadi kerasukan. 25. Untuk kesuburan tanaman, bisa disemprotkan diteteskan ke air yang akan dipakai menyemprot tanaman apa saja, misal mangga, disemprot diteteskan 21 X lalu disiramkan ke akar, atau buah jeruk disemprot diteteskan 21 X lalu dipakai menyemprot jeruk. Insya Allah hari ini disemprot diteteskan besok paginya jeruk akan berbunga. Atau disemprotkan, diteteskan langsung. Silakan dicoba sendiri, dan buah-buahan yang disemprot diteteskan dengan air zam-zam yang Kiai isi ini, insya Allah akan berbuah walau tidak di musim buahnya, dan buahnya akan besar-besar, misal mangga bisa 2 kali lipat dari besar buah biasanya. Silakan dicoba, untuk menambah keimanan kita kepada kuasa Allah. Semua itu contoh guna dan caranya pakai. Untuk hal-hal yang lain yang hampir sama bentuknya, tinggal menyamakan caranya atau juga boleh menggunakan cara yang dipahami. Air zam-zam Asma, ini hanya bisa dipakai yang berisi kebaikan, bukan kemaksiatan. Jika dipakai kemaksiatan maka tidak akan berfungsi. Untuk pemesanan silahkan melalui WhatsApp 082128069920. Padepokan Gunung Lawu ALHUSAINI. Cara PEMESEN bisa lewat inbox atau wakeno 082128069910. Setelah itu silahkan isi data yang lengkap, seperti di bawah ini. Silahkan isi data yang lengkap. Nama, alamat, desa, kec, kap, kode pos, provinsi, transfer ke Bank BRI atas nama Yudi Hamdani, Norek, 721.810.080.536. Setelah transfer struknya difoto lalu kirim via inbox atau tagar Padepokan Gunung Lawu ALHUSAINI tanda pagar. Sekian dan demikian untuk penjelasan lebih lanjut hubungi kami semoga besar manfaatnya dan banyak hikmahnya. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.